Hari ini gua kedatangan Raka Bagas Siwi. Yeay. Kayak orang gede gua di tahun Asoy. Selamat datang di Halo. Doseng Podcast. Senang gua. Tempatnya menggali cerita. Amin, Asoy. amin. Seneng gua diundang lu, Bang. Bener? Nah, Bener nih. sumpah bener, seneng gua diundang, diajakin ngobrol-ngobrol gini. Ini udah jalan berapa lama nih? Ini udah jalan episode mungkin lu ke 15 atau 16. Wah, udah banyak ya? Iya. Oh, udah sering berarti. Iya, Yang sebelumnya udah sering. Sebelum-sebelumnya ya pertama ini tag-nya kan kadang seminggu sekali. Sebelum-sebelumnya itu ya sama, kita mengundang anak-anak Ciledug. Oh, anak komunitas juga. Ya. Karena yang deket-deket jujur juga ini jadi media gua buat apa ya? Mencoba mengenal secara personal, secara keseluruhan dan juga rencananya sih pengen jadi apa ya? Tempat atau media teman-teman kalau ada sharing, yang mau cerita atau misalkan bahkan punya program promo atau apa segala monggo. Bagus. Rutinin sih. Iya. Bagus, Bang. Nah, ini gua udah pengen cerita apa ngobrol-ngobrol sama lu tuh dari lama, Bang. Iya, kenapa? Alasannya kenapa dulu dah? Kenapa lu pengen ngobrol sama gua? Apa ya? Jujur ketika gua pertama gabung jadi anggota Ciledug, member Stand Up Indo Ciledug, orang pertama yang gua perhatiin masalahnya lu. Kenapa? Alasannya apa? Masalahnya apa? Lu masih inget gak sih gua ikut-ikutan nimbrung ketika lu ngomongin Hapil? Ya. Selama Hapil. Ya. Halo Hapil. Iya. Terus? Gua masih inget banget sampai sekarang momen itu gitu ya. Ketika lu cerita lu punya tujuan apa tapi nggak didukung dan lain sebagainya. Ya, itu dinamika organisasi lah ya. Komunitas. Nggak apa-apa. Cuman gue ini orangnya kan gampang pedulian gitu ya. Ketika ada orang bermasalah tuh gue gampang empati. Nah, ketika malam itu gue ngerasa lu fine aja ngobrol sama gue. Tapi selepas dari itu, buset nih, jangan-jangan gara-gara dia ketua, gue nggak pernah diajak ngobrol lagi, guys. Gue tuh ada gitunya tuh, ada insecure-nya atau kok gue kenapa dijauhin ya gitu, kayak gitu. Akhirnya ya udah gue juga nggak ngambil pusing itu gitu kan. Jadi ya udah dah gue perhatiin dari jauh gitu. Tapi kan yang masukin lu ke pengurus kan gua. Asal. Yang kata gue, Bang Asep lu jadi ini Kak, bantuin komunitas. Akhirnya berlanjut kan sekarang. Berlanjut. Akhirnya lu udah mulai dianggap ada di komunitas. Karena gua lucu apa karena gua rajin? Rajin. Lu cuma kan ini apa namanya? Selera. Oh iya. Selera. Mungkin menurut gua masih belum lucu, menurut orang lain lucu. Tapi menurut gua sih udah ada potensi mah, udah rajin sih. Bakal lucu sih menurut gue. Banyak kok orang rajin tiba-tiba lucu. Gue salah satunya lah, Bang. Gue mah gak ada bakat sebenarnya. Karena rajin. Terbukti ini ketua Ciledug ini humble banget, guys. Mantan ketua. Gue sih kadang kurang setuju sama kalimat mantan ketua atau apa. Lebih setujunya kayak lu tuh ketua di periode 2002 ya? 2022 sampai 2026. Enggak, 2025 Desember. Ya, Desember akhir. Pokoknya di akhir tahun lah. Ya, udah berapa 3 tahun ya hitungannya ya? 3, 22, 23, 24. Enggak, hampir ya mau jalan 4 tahun 4 tahun. Ya. Tapi hitungannya sih gue sama Martin kan, gue wakilnya itu 3 tahun gue. Gimana? 3 tahun. Hidup tenang sekarang? Alhamdulillah lebih tenang sih, lebih nggak ada beban mikirin komunitas. Terserah sekarang komunitas ya, gue doain dah. Dengan ketua yang baru sih lebih bagus ya. Karena menurut gue juga gue jadi ketua juga nggak terlalu sempurna banget lah. Kan lu juga ada di bagian pengurus yang gue jalanin. Mungkin lu ngerasa juga lah banyak kurangnya gitu-gitu juga gue ngerasa sih. Gue jujur respect banget sama lu ketika lu jadi ketua. Kenapa? Alasannya apa? Apa alasannya yang bikin lu respect sama gue? Soalnya buat gue yang dari sekolah pecahkan. Oh iya, lu ngomong pecah. Maksud gue dari sekolah gue ikut organisasi. Oh ya. Sampai ke pekerjaan tuh gue lebih ke manajerial dan lain sebagainya. Dimana organisasi itu kan kita berangkat dari latar belakang yang sama. Ya kan? Ya. Kayak anak sekolah ya pengen ekskul gitu kan. Itu sama semua tujuannya. Terus juga kayak di pekerjaan juga orang-orang ya karena butuh
gajian aja gitu. Jadi punya tujuan yang sama nih. Tapi di stand up, gue ngelihat ini orang yang gabung di stand up Indo Ciledug dari yang kaya banget ada, miskin banget ada. Punya pekerjaan ada, yang nganggur banget juga ada. Terus juga dari yang cara ngobrolnya udah bener sampai yang belepotan banget ada. Banyak banget. Dan lu ketuanya. Coba. Oke. Coba lu elaborasi selama lu mengurus komunitas ini. 4 tahun itu tuh apa kendala atau awalnya gimana dulu dah? Mungkin awal jadi ketua dulu kali ya. Gua tuh awal-awal jadi ketua itu bukan karena di komunitas gue yang paling lucu. Jujur gue akuin lah, karena yang lebih lucu dari gue kan ada Jiung, waktu itu ada Habibi, banyak lah yang lebih lucu dari gue, ada Haldi gitu. Gue jadi ketua itu dipilih sama senior-senior gue sebelumnya karena gue baru cerai. Karena gue baru cerai, emang pada kurang ajar memang. Jadi gue baru cerai awal-awalnya, terus ada salah satu senior gue kira bercanda di komunitas, di grup, bilang, "Rak, kayaknya udah saatnya lu ngurus komunitas. Karena di rumah kan udah gak ada yang diurus," kata dia. Udah saatnya mending ngurus komunitas aja. Gue pikir ngurus komunitas karena gue gak punya basic. Jujur aja gue tuh basic ngurus-ngurus organisasi itu gak ada sebenarnya, Bang. Iya. Memang gue kelihatan sih. Iya, gak ada. Gue gak ada, jujur aja ya. Gue belajarnya pun di Ciledug, belajar ngurus organisasi. Awal-awalnya gue jadi ketua tuh bingung, pusing gitu. Karena nih bener gak sih nih anak-anak nyuruh gue jadi ketua, sedangkan gue aja gak punya bakat, gak punya organisasi, gak pernah berorganisasi sebelumnya. Tapi lama-lama hal itu berjalan, belajar, bisa akhirnya. Dan pas awal-awal gue jadi ketua itu kan semuanya yang di grup itu nggak ada yang kontra. Semuanya pro. Itu. Kan kalau gue di pekerjaan ya mereka kontra. Mau nggak mau harus nurut, misalkan pemimpinnya siapa, harus nurut karena kontra kan. Nah ini gimana? Gue tuh awal jadi ketua, anak-anak tuh pada setuju semua, nggak ada yang kontra. Kata gue nih emang udah saatnya kali ya. Dan jujur aja ya, ngurusin 1 orang di rumah aja kan gue gagal waktu itu. Tiba-tiba disuruh ngurusin 70 orang random nih yang nggak tahu arah komedinya mau kemana nih. Udah kebanyakan nih member Ciledug waktu itu. Cuman gue mikir ya udahlah, mungkin gue dikasih amanah sama senior-senior gue, akhirnya gue jalanin. Dan ya udah akhirnya berjalan lama-lama komunitas itu dulu Ciledug ya, mungkin anak-anak Ciledug yang udah seangkatan gue, yang udah lama-lama atau senior-senior gue juga udah tahu sih dulu Ciledug tuh kayak gimana. Keuangannya belum jelas, manajemennya nggak ada gitu. Tapi pas begitu gue jadi ketua, itu semua gue bikin, gue bentuk. Ya lu kan ngerasain tuh struktur organisasinya ada, dan ya udah akhirnya berjalan step by step. Apapun hierarkinya ada. Ada apapun yang ada di kepala gue, dan untung-untungnya nih ya, debat mah pasti ada lah ya. Namanya organisasi. Namanya debat tuh pasti ada. Tapi sejauh apa yang gue pengen selama gue jadi ketua sih tercapai lah. Apapun yang gue udah pengen tuh tercapai. Dulu Kimcil, contoh lah ya. Ini awal-awal kita flashback lah pas zaman-zaman Kimcil itu kan yang megang tuh masih senior-senior gue lah. Nggak ada ketuanya dulu, belum ada ketua. Itu tuh Kimcil menurut gue monoton. Lo Kimcil berapa? Kimcil 2. Nah, zaman gue dari Kimcil 1, gue Kimcil 1 udah ngikut. Kimcil 1 ngikut, gugur pokoknya 11 besar. Kimcil 2 gugur alhamdulillah 10 besar. Jadi naik 1. Naik 1 doang, nggak sampai final, nggak sampai juara. Itu tapi jadi finalis kan? Jadi 10 finalis aja, nggak sampai grand final tuh nggak. Nah akhirnya gue ngelihat anjing kok tiap tahun begini-begini aja nih Kimcilnya, nggak ada yang beda. Akhirnya setelah gue jadi ketua itu di pertengahan Kimcil, gue ditunjuk jadi ketua, dan yang gue ubah pola siklus Kimcilnya. Kimcilnya gue ubah. Dulu kan kalau Kimcil tema gitu udah gitu. Nah akhirnya gue kasih lah, pas itu ada tantangan-tantangan, terus ada roadshow, mungkin yang kalau sekarang masih dipakai kan roadshow gitu-gitu. Terus mulai ada GS dari luar, tamu-tamu juri yang bener-bener proper, maksudnya gue undangnya jauh-jauh hari. Kerjasama sama kafe. Dulu nggak ada. Dulu tuh nggak ada. Terus nggak kemana-mana dong? Nggak, yaudah di situ aja. Di situ aja, di kafe. Kimcil di kafe itu aja. Nah pas zaman gue itu ubah. Gue pengen 10 besar kita kerja sama-sama kafe, dan gue pikir pada saat itu karena gue mikirnya nggak kejual. Karena ada yang mau nggak sih? Dan ternyata banyak yang mau. Banyak yang mau kerja sama Ciledug. Stand up Ciledug lah. Sampai situ dulu. Dari semua yang lu lakuin itu, tadi gue agak miss. Jadi ketika lu jadi ketua itu,
nggak ada yang kontrak satupun, semua setuju lu jadi ketua? Nggak ada. Gua kira tadi lu ngomong kontrak. Iya. Gua kedengarannya kontrak. Oh, nggak kontrak. Kontrak tuh yang ibaratnya kayak pas begitu gua ditunjuk jadi ketua tuh tiba-tiba kayak anak-anak tuh semuanya ya udah sepakat udah gitu doang. Nggak ada yang kayak nggak boleh, nggak gitu, nggak ada sih. Ya, karena gua bilang kan tadi kalau orang yang sama-sama punya kontrak di perusahaan nurut ke PIC 1 itu kan udah sebuah kewajiban kan? Ya, jadi suka atau enggak, ya mau nggak mau nurut gitu. Nah ini kan lu jadi ketua di orang yang nggak punya kontrak, nggak punya perjanjian sama lu, benefit pun mungkin nggak dapet. Ya kan? Iya. Nah dari semua pengurusan lu ini, yang jadi kendala lu yang utama itu member anak-anak Ciledug atau dari abang-abangan nih? Tantangan terbesar lo ketika menjalankan itu? Kalau ditanya pas jadi awal-awal jadi ketua mas, jujur aja ya, sebenarnya semua pihak. Ada ini. Ada Habib. Ada ketua yang baru. Nggak apa-apa. Lewat aja. Tiba-tiba ada dia. Tadi sampai mana? Oh ini ya. Tantangan terbesar. Selama ngejalanin itu. Anggotanya atau ada semua sih itu semua jujur aja ya pas awal-awal gue jadi ketua karena gue nggak punya basic kan bang ya beda semua karena orang yang muda punya pengalaman di organisasi. Kayak dulu gue punya kenalan lah anak ketua stand up Tangsel namanya tuh si Muktara Rama. Nah gue banyak nanya-nanya juga sama dia. Muktara Rama tuh ketua stand up Indo Tangsel lah. Nah gue nanya ini Bang Rama yang dia pernah jadi apa tim produksi ini sih si Bolang bukan sih? Bukan itu Rama itu. Bukan ada lagi. Rama dia udah senior juga lah di komunitas. Dia tuh umurnya masih muda daripada gua, tapi untuk basic berkomunitasnya jago. Dan diakuin lah di lingkungan komik. Ya, apalagi anak-anak. Nah, gua banyak nanya sama dia. Gua nanya-nanya tentang gimana sih komunitas, kayak gimana dikasih tahu lah. Dan Rama orangnya tuh welcome lah gitu, ngasih tahu segala macam gini. Nah jujur aja ya, gue banyak nanya sama dia, akhirnya itulah yang gue bawa ke Ciledug. Sabar, lebih ke sabar sih, harus lebih banyak sabarnya. Cuman emang kadang-kadang kan gue orangnya marah-marah kan. Yang orangnya kan marah-marah kan, kadang gue kayak ngamuk-ngamuk gitu di komunitas. Kalau lu sering kan dulu di grup, gue nggak mau nih gini. Pokoknya ada itunya lah. Ini kenapa grup pada ngomel semua dah? Gitu yang gue lihat. Tapi menurut gue ego itu harus ada. Ego itu harus ada karena gue ketua. Kalau misalnya gue nggak kayak gitu, menurut gue ya jatuhnya gue nggak punya pendiri dan nggak punya prinsip. Betul. Walaupun ditentang endingnya kayak gimana ya, tapi gue harus punya ego itu, harus punya yang kayak nggak mau nih gue begini. Mempertahankan ide lu biar gua jalan. Harus jalan. Iya. Nah awal-awal jadi ketua itu, kenapa gue bilang semua anggota yang gue urus yang ibaratnya nggak mudah gitu ya, senior. Otomatis senior juga pasti akan ngikut. Ini maunya gini. Terus sebelum lagi anggota-anggota yang seletingan sama gue. Ya ada kayak Habibi lah, ada si Jiung gitu-gitu kan punya prinsip yang ibaratnya kita seletingan anjir gitu-gitu. Tapi untungnya sejauh ini setelah apa yang gue kasih dan gue buktiin sama anak-anak di komunitas ya fair-fair aja, akhirnya setuju, nggak pernah yang kayak gimana. Dan setelah itu pun dia percaya apapun yang akan gue bikin. Berarti lu selama menjalankan peran lu sebagai ketua itu, lu pakai 3 bahasa berarti ya, misalkan bahasa lu ke senior, bahasa lu ke anak-anak lu gimana, sama yang di bawah gua, sama yang di bawah gimana. Mungkin nih kalau yang di bawah mungkin masih nurut-nurut aja ya kan. Hanya mungkin susahnya kalau disuruh datang open mic. Agak susah. Penuhin dong. Itu agak berat. Nah, kalau ke senior karena gua ada tahu lah dia juga yang ngebantu gua, yang ngebikin ibaratnya yang ngebantuin gua jadi komik segala macem. Gua banyak nanyanya ke mereka. Nih kalau dari pandangan gua, kalau gua ngadepin senior, gua punya ide dibantah nih pasti. pasti ada bantah-bantahan gitu. Cuman gimana caranya ya kayak debat tuh pasti ada lah. Betul. Debat gitu-gitu. Tapi ujung-ujungnya ya sama-sama juga sih gue bilang, kita tuh sebenarnya pengen sama-sama komunitas ini maju. Nah itu yang gue pakai tuh. Jadi gue izin segala macam ya, tata krama lah, walaupun debat kayak gitu pasti ada ya sopannya lah, karena lebih dua gue harus hormatin lah senior. Nah kalau yang teman-teman seletingan gue, kadang tuh gue mau gini debat,
udah nggak, gue bodo amat, mending gue jalan. Nah kalau ke junior ya dia kan nggak berani ngomong apa-apa ya, pasti ngikut-ngikut aja, ya udah iya gitu. Udah jalan aja akhirnya. Jalan-jalan aja, nggak ada yang nggak ada yang menurut gue ya, selama gue jadi ketua pasti ada yang suka, ada yang enggak. Ya itu mah gue wajar lah, karena nggak akan ada yang bisa menyenangkan semua orang. Itu gue wajar. Yang penting apa yang gue jalanin ya udah jalan gitu. Makanya kayak waktu pas pertama kali gue jadi ketua kan yang gue bikin adalah Kimcil gue ubah. Itu kan banyak pertentangan juga pasti kan. Tapi ya udah akhirnya mau nggak mau karena gue udah mutusin ya udah jalan kayak gitu. Roadshow segala macem. Terus ada kompetisi yang gue bikin ada tantangannya. Bahkan yang Kimcil selanjutnya ada audisinya. Betul. Audisinya kayak dibikin bilik gitu-gitu. Dibikin kayak suci lah ya. Suci gitu-gitu. Gue bikin kayak gitu. Terus apalagi ada sistem mentoring kelas. Itu baru ada pas. Baru ada pas di gua. Di berarti zaman kayak yang di Orgonite itu pertama. Iya, itu pertama. Menarik nih, Bang. Jadi kayak waktu Kimcil pas zaman gua, yang zaman-zaman Kimcil 1, Kimcil 2 sampai Kimcil 3 itu kan gua belum megang komunitas tuh. Sistem kelas sebelum kompetisi itu nggak ada. Jadi kita semua anak-anak, apalagi Kimcil 2 yang gua ngerasain tuh, kita tuh disuruh belajarnya keluar. Karena ilmu komunitas komik kita di Ciledug tuh terbatas. Paling ada Ronald, Ripai, Ardi, Budi, Topan dulu, ya itu doang. Nah senior gue nyuruh lu belajar keluar, nanya lah kemana. Biar lu berkembang. Iya, gue pernah nanya sama Bang Rigen tentang stand up. Gue pernah nanya sama Jupri, Beno dulu ada anak-anak Suci 6 tuh, Gendut, Kaptang, Empir lah kalau misalnya ini. Nah gue nanyanya keluar. Kan gue ngalamin nih berat jadi komik ketika kompetisi nggak ada mentor nggak ada sharing segala macem. Nah akhirnya gue bikin dulu tuh cuma ada mentor doang, Kimcil 3 Kimcil 3 apa Kimcil 4 gitu, ada mentoring, ada sistem mentoring dibagi-bagi, tapi nggak ada kelasnya. Nah gue bikin kelasnya sebelum kompetisi. Akhirnya ada kelas yang di Orgo ya, itu buat semua anak-anak ya, itu baru jalan tuh kelas Orgonite. Terus apalagi ya, kayak Kimcil itu gue bikin, kenapa gue pengen bikin audisi bilik gitu-gitu, biar tantangannya ada ketika lu ngadepin kompetisi suci. Betul, biar lu punya bayangan. Nah punya bayangan biar nggak gemeteran. Tapi kompetisi itu gue bikin di Kimcil kayak gitu, gua hanya yang gemeteran pas audisi. Gua hanya yang gemeter, nggak tenang. Kebayang banget nggak sih guys tuh jadi ketua Ciledug? Sebegitu gedenya tuh, berat. Alur yang lu rapiin gitu kan, lu jalanin. Betul. Contoh kecilnya ini dah, yang lo bikin itu struktur. Organisasi. Lu tuh udah masuk ke regenerasi yang keberapa gitu. Dan gua nunjuk lu, ini jujur-jujuran aja ya Bang Asep ya. Gua belum pernah dapet penjelasan kenapa tiba-tiba langsung nunjuk lu kan. Iya. Jadi tuh sebenarnya udah ada perdebatan di grup nih, Mas, lu tahu ya. Di grup pengurus tuh udah ada waktu itu. Gua diomongin ya di belakang. Lebih ke anjing, gue pengen nganggap lu ada. Dulu tuh ada pertimbangannya, ada Adoy. Nah buat ngebantuin komunitas tuh kan, Adoy, lu satunya siapa ya? Akbar belum ya? Akbar baru-baru lah. Akbar Kimcil. Nah. Iya, Akbar baru-baru lah. Nah, terus gua ngelihat dari sekian banyak ini, kita tuh butuh, waktu itu kan manajemen udah jalan, finance-nya udah jalan, terus tim yang bagian yang ngurusin kayak job itu udah ada. Udah ada Hapil. Nah, kalau gua tuh yang bagian ide, gua pengen ini, Martin yang kadang ngegerakin, jalanin wakil gua tuh Martin, dia ngejalanin. Nah, terus gua mikir, anjing kita tuh nggak ada orang yang ngurusin open mic. Karena nggak mungkin gua lagi, nggak mungkin ini lagi segala macam. Nah, harus ada yang fokus. Harus ada yang fokus. Waktu itu gua nunjuk awalnya siapa? Tim Kombut. Itu waktu itu yang ngejalanin itu si Pikri sama Padeng. Pikri ZM. Nah, Pikri ZM sama Padeng. Pikri sama Padeng itu gua tunjuk untuk ngurusin komunitas bagian open mic. Nah, bagian open mic tuh mereka. Ya. Di situ Kak. Ya. Bagian open mic tuh mereka. Cuman setelah gua tunjuk nggak jalan. Anjir, kata gua kayaknya harus diubah nih. Muncullah tuh anak-anak tuh ini open mic pada nggak jalan nih. Gue ngelihat emang Padeng tuh males, nggak bisa lah yang gitu-gitu. Terus gue ngelihat dari sekian banyak anak-anak itu kan listnya ada tuh di grup. Set gue ngeliat siapa yang ini ya, mungkin Bang Asep, kata gue, Asep Dozeng segala macam. Ada yang ngepro nih awalnya, iya tuh Bang Asep rajin. Ada yang juga enggak. Dia siapa tuh? Yang ngepro siapa tuh? Yang ngepro itu
Kayaknya si Hapil dah. Hapil Pro yang kontrak Cuan. Kalau seinget gue ya, si Cuan tuh ngomong dia masih baru. Tapi gue pengen ngasih kesempatan. Gue bilang nggak apa-apa nih, kayaknya bisa buat ngurus komunitas. Kata buat ngurus open mic mah. Ya paling nyiapin ini segala macem, ngeset gitu-gitu mah bisa, kata gue. Terus akhirnya si Cuan juga ya udahlah gitu. Akhirnya ditunjukkan lu dan ngelihat semua anak-anak di komunitas, ngelihat lu rajin, lu nyiapin banner, akhirnya apa? Bener. Kadang gue nunjuk orang tuh apa lu ya? Punya insting aja ya? Iya, punya insting. Kayak nunjuk komik nih, lu tampil di sini. Dan gue yakin Pak Jerry contohnya. Gue pernah nunjuk Pak Jerry di salah satu lomba. Pak Jerry itu dulu belum kayak sekarang lah. Ibaratnya masih dulu masih miskin. Udah kaya dia. Oh, udah kaya. Cuman stand up-nya masih belum sebegitunya lah. Belum seperti sekarang. Belum seperti sekarang. Terus gue bilang sama senior-senior gue, ini siapa nih mau diturunin? Di grup tuh, gue bilang gue pengennya Pak Jerry. Satunya siapa gitu. Terus ada perdebatan katanya, jangan Pak Jerry ini masih baru segala macam lah gitu. Gue nggak lupa siapa yang ini. Tapi gue yakin Pak Jerry bisa. Lomba waktu itu di Basamo. Basamo tuh yang mana? Basamo tuh di Tangerang sini. Itu tuh semua perwakilan komunitas-komunitas. Dan akhirnya gue nunjuk Pak Jerry yang juara 1. Asal. Nah itu tuh ada bayangan-bayangan kayak gitunya. Tapi ada yang salah juga. Apa tuh? Pas Pephan. Kenapa jadi Pephan itu yang pertama kan pas gua turun. Itu gua sebelum ketua tuh. Kita juara. Masuk tembus ke selanjutnya babak semifinal. Semifinal gua nunjuk orang. Yang gua tunjuk itu Habibie. Terus siapa lagi tuh? Tembus lagi ke final. Nah, masuk pas final gua nunjuk orang. Di kepala gua nunjuk Sulai. Dengan harapan Sulai masih open mic lagi, rajin gitu. Ternyata orang-orang ini mentalnya nggak kuat. Di final ketemunya si Firsal. Iya, dulu ketemu Bang Firsal Jaktim. Iya, Firsal Jaktim. Terus ada si Sekarang Suci 12 ya. Iya, si Fikri itu yang gue tunjuk. Oh, siapa lagi lupa gue. Bang Sandi doang tuh, Bang Sandi. Fikri mana? Fikri ZM. Oh, bukan Berber. Bukan, Fikri ZM yang gue tunjuk, Fikri ZM. Terus nah di situ kesalahan gue. Kita kalah tuh sama Jaktim. Karena gue sampai diomongin tuh, lagi ngapain nurunin Sulai, udah gak pernah open mic. Kadang gue tuh selalu kepikiran anak-anak yang anjing dia udah ada nih ininya, gue tuh nyuruh dia stand up lagi biar dia rajin open mic lagi. Ada gitu-gitunya kalau gue tuh kepikiran, orang yang kepikiran. Qadarullah aja itu mah yang salah mah ya. Iya. Ya. Apa maksudnya nggak semua pilihan lo selalu tepat, benar gitu. ya. Cuman mungkin apa ya, kebanyakan apa yang lo intuisi lu mengajak lu ke nih milih orang ini tuh banyaknya benar. Benar, iya. Tapi ada yang salah juga, ada. Terus kayak lu nunjuk lu, kan lihat buktinya sekarang masih di ini kan, masih di pengurusan yang baru, masih ada lu, masih open mic. Masih open mic, ngurusin komunitas open mic. Ya iya, berarti emang apa yang gue pilih, berarti kan masih dilanjutin, masih ada bagusnya lah gitu. Nggak yang diubah-ubah banget. Maksudnya ya bener lah gitu, nggak yang asal tunjuk-tunjuk gitu. Kadang perdebatan gitu ada sih. Pikiran lu buat komunitas tuh sepadat itu, Bang? Iya, asli. Kacau gua. Pantesan lu sampai cerai ya, maaf ya. Iya, gua kalau jujur ya, nih kalau gua tuh dikasih mandat kayak entah jadi all out gua. Bener-bener all out separah itu gua buat dulu pas gua jadi mentor. Nah, gue kan ini cerai nih gara-gara mentoring si anak-anak Kimcil waktu itu. Parah. Kimcil berapa? Kimcil 4 kalau nggak salah. Martin lah segala macem gitu-gitu. Itu benar-benar sampai ribut mulu gue. Karena gue lebih ngutamain anak-anak Kimcilnya. Komunitas. Sepeduli itu gue. Gue sepeduli itu beneran kayak apa ya, kayak kepikiran takut nanti nih orang nggak lucu atau gimana ya, atau gue entah kalau nggak ini gimana. Ada kepikiran gitu gue. Pas begitu guys, Ciledug nih. Pas begitu ditunjuk jadi ketua, lebih parah lagi. Sebegitunya tuh. Kacau kepikiran gua. Komunitas gua nggak diundang acara aja, di kepala gua mumet. Kepikiran lu ya? Iya, apa nih yang salah nih, apa sih kata gua, kenapa komunitas gua nggak diajakin acara-acara gitu. Ada itu-itunya tuh gua. Apalagi kemarin nggak diajak ini. Nah, Moji. Itu kan pas Moji. Itu kepikiran gua. Gue kepikiran kenapa ya, apa yang salah ya. Gue tuh sampai bertanya-tanya. Walaupun itu masih lagi ada di masa peralihan. Ketua ya. Enggak sih, sebenarnya masih gue. Emang iya? Belum gue. Itu di awal-awalnya. Di awal-awal masih gue, belum ada peralihan. Nah itu kepikiran gue. Terus nggak diajak MLI, yang nggak diajak MLI itu bener-bener wah. Anjir, kata gue, kenapa nih? Apa yang salah sama komunitas ini? Apa yang salah sama gue nih? Apa yang bikin ini komunitas nggak diajak? Nah ada kepikiran-kepikiran kayak gitunya. Makanya waktu pas gue jadi ketua, sumpah gue marah-marah mulu gue sama cewek gue sekarang udah gue nikah lagi kan. Itu gue berantem mulu. Karena gue
terlalu mikirin. Ya anak-anak tau lah kadang-kadang gue tuh terlalu kepikiran Gua gitu. juga ngelihat itu. Ya gue tuh terlalu kepikiran, nggak bisa yang kayak gitu-gitu. Makanya kemarin beliau ini pas lagi berhenti jadi ketua tuh salah satu alasan yang make sense karena dia mau nikah. Nikah ya, karena nggak kalau berantem mulu, gue berantem mulu. Gua kira itu tadinya ya hiperbola lah ya. Nggak bener. Tapi ternyata anjir. Kayaknya emang bener pilihan tepat itu kalau lu emang mau fokus berumah tangga ya. Iya, emang harus berhenti, emang harus jadi apa pengurus atau apalagi ketua ya. Iya. Karena semenyita itu waktu dia untuk komunitas, pikiran, guys. Kayak inilah mau acara Sun. Itu kan gue harus mikirin dari jauh-jauh hari ini tempat di mana. Kayak anjing gue harus nyari tempat, apalagi kayak final kimcil gitu gue harus nyari. Itu kan gue yang selalu jalan gitu ibaratnya. Gue yang gerak, gue yang nemuin orang gitu. Dan gue tuh kalau seandainya gue ketemu ada job apa gitu ngundang gue dan gue selalu ajakin kolaborasi. Oh lu bayar gue sini nggak apa-apa dah, tapi gue next gue pakai tempat lu ya. Dan itu tuh selalu berjalan dengan lancar kayak gitu-gitu. Barter. Gitu. Sun bisa sebagus itu. Itu yang momen balik menurut gue oke Ciledug pas Sun 3 Ciledug. Nah itu momen gue gabung. Lu lihat gimana Sun kemarin? Keren kan? Konsep Ridwan Remin sama Oki Rengga. Terus line up-nya 10 orang yang menurut gua 10-10-nya ini ya itu emang udah saatnya semua. Emang udah saatnya Sun lah gitu. Pada saat Sun 3 ya? Sun 3. Ya, Sun 3 Ciledug. Dan terus panitianya semuanya itu gua bener-bener gua pikirin semuanya tuh kayak dari konsep tuh Sun 3 Ciledug itu yang nemuin konsepnya itu gua, Martin sama Ronald. Bertiga di mental kita itu. Itu di mental kita tuh nemu pola Sun itu pasar malam, terus gue pengennya di Horizon. Apa ya kayak anjir itu bener-bener selain gue mikirin materi, gue juga harus mikirin ini harus berjalan dengan lancar. Makanya gue pada saat itu acaranya gitu. Anak-anak yang line up nggak ada di grup pengurus. Sampai ini dia pusing ngurusin konsumsi. Kata gue mah lu nggak ada lagi orang apa? Iya, gue mikirin gue waktu itu masih apa ya, benar-benar member baru, belum jadi pengurus, member baru kayaknya baru sebulan. Ya, itu baru sebulan gabung ya. Baru sebulan gabung. Kata gue, ini dia nggak ada anak buah. Nggak ada. Dan apa anak buah ada tapi nggak ada yang mau kerja kah? Sebenarnya ada, cuman gua tuh nggak bisa, harus ngikut, gua harus terlibat. Penyakitnya itu ya. Iya, jadi ada ininya kayak nggak bisa gua harus ikut gitu. Makanya di grup pengurus itu yang Sun kemarin panitia, gua ada. Di setiap acara kimcil, panitia gua ada. Gua ikut bantu. Sun, gua ikut bantu. Apapun gua ada. Itu penyakitnya ternyata apa? Mikromanajemennya lu terlibat. Pokoknya gua harus tahu nih gimana konsepnya, gua harus tahu gimana alurnya. Makanya anak-anak yang lain mikirin materi, gue juga mikirin nih. Jangan sampai acaranya gimana-gimana, jangan itu tuh kepikiran tuh. Itu nggak bagus bang, untung nggak setruk lu Wah bang. gue nggak tahu dah, gue emang udah kebiasaan kali ya, udah bener-bener terlalu ininya gue. Nah itulah apa segudang pikiran lu selama jadi ketua komunitas. Buat ketua. Dan sekarang lu udah turunin bebannya. Karena ya pengantin baru. Iya, alhamdulillah. Sekarang baru nikah guys. Ini bulan keberapa? Udah mau jalan 3 bulan. Wih. Udah 3 bulan. Masih lama, tenang aja. Yang sebelumnya 5 tahun. Jangan dihitung tahunnya. Jangan dihitung tahunnya. Enggak bahaya sih. Ini yang terakhir lah, amin lah. Semoga lah ya. Iya, karena udah nggak ngurus lagi komunitas. Ya, udah nggak ngurus komunitas dan lebih fresh sekarang. Dan juga kalau sekarang datang open mic ya udah cuma datang nonton. Terus open mic, abis itu pulang gitu. Udah nggak yang terlalu mikirin mau sepi, mau rame, udah nggak kepikiran. Iya, udah ada yang ngurus lah itu mah. Tapi sekarang gimana? Rasanya udah diurus sama bini nih? Wah, seneng sih. Alhamdulillah sih lebih. Ya lihat badan makin gendut, kata anak-anak makin gemukan gitu-gitu ya. Agak bersih. Udah mulai berkurang marah-marahnya. Iya sih, dulu lu nggak marah-marah mulu ya. Iya. Itu stres gua. Apa? Yang paling gua keselin tuh ketika dia nge-MC marah-marah. Iya. Orang-orang kan yang lagi nonton ini ngelihatnya apa nih MC kok marah-marah. Sekarang udah enggak. Udah kalem. Ya, udah kalem. Kalaupun marah-marah cuman yang kayak ya udah berkomedi dan dimainin aja. Enggak yang dari hati. Udah kayak Regennya Ciledug nih sekarang. Anjing terlalu berlebihan kali itu terlalu berlebihan. Iya. Enggak.
bukan berlebihan. Lucunya tuh ketika lu marah-marah doang. Malah dipancing ketika lu marah gitu. Kayak gitu. Itu mah kayaknya sebenarnya gue dari pas gue kan punya program waktu itu ya sama Habibi lah, sama temen gue di e-channel. Gue tahu tuh. Lu nonton ya? Nonton gue. Di host itu. Nah, marah-marahnya tuh terbentuk dari situ sebenarnya ya. Jadi jangan-jangan lu juga kayak sekarang bikin program bola gara-gara di sana juga. Iya. Ngebahas bola kan? Sebenarnya gue tuh udah lama nikmatin bola. Ini kan kalau ini ke konten gue lah ya. Nah, jadi apa yang kenapa nggak gue pakai sendiri. Nah, cuman bedanya kan kalau sendiri, kalau yang di situ kan gue sama Habibi. Nah, konsepnya itu tuh terbentuk gue marah-marah itu Habibi yang bagian mancingnya, yang bagian anehnya yang ngeselinnya yang ngeselinnya. Nah, gue yang bagian ngehantem marah-marahnya itu. Dan e-channelnya suka. Bener-bener kayak formatnya suka mereka. Lanjut terus tuh. Iya, lanjut tuh udah sampai 2 season apa berarti mau jalan 3 season tuh. 2 tahun dong. Iya, udah lama pokoknya kok. Dan itu syuting tuh bisa sekali 2, sekali 3 gitu-gitu. Setiap hari. Enggak setiap hari, setiap minggu. Dulu tuh ada siapa aja sih e-channel? Ada Kadian juga kayaknya ya? Dian, awalnya Dian. Cuman yang lebih banyak programnya itu jujur aja gua. Jadi yang paling banyak programnya gua. Gua tuh megang berapa program di channel itu ya, bola, terus ngomongin film, terus yang sama Haldi ngomongin politik itu, yang ngobrol-ngobrol sambil ngomongin politik. Lu ngomongin politik sama Haldi? Sama Haldi kayak orang gila jadi. Orang stres jadinya, nyerang-nyerang pemerintah lah. Emang Haldi bisa ngomongin politik? Haldi yang bagian aneh-anehnya. Nah, gue sama bagiannya kayak yang lurusin, kadang-kadang gue marah gitu-gitu. Terus ada lagi program gue apa lagi ya? Review mobil sampai. Review mobil gue. Iya. Ada sama ini, apa? Gue pernah lihat lo kayak programnya si Boy itu yang ngobrol di mobil. Ya itu sama Haldi. Apa sih nama programnya? Lupa gue namanya. Lupa gue itu pokoknya iya. Ada lah pokoknya di e-channel tuh, nggak tahu masih ada apa enggak. Itu gue sampai ada waktu itu 6 program gue di e-channel. Sumpah. Terus kenapa? Berhenti? Bungkus. Bukan bungkus guanya ya. E-channelnya bungkus. Tutup e-channelnya. Ya, e-channelnya tutup. Emang rezekinya sampai situ. Sampai situ aja, iya. Thank you ya e-channel ya udah ngundang gue. Thank you udah jadiin gue. Kalau e-channel bikin lagi app channel, undang lagi. Iya, mau gue. Kayak gue soalnya dari channel, kayak banget gue, kacau itu. Ntar ajak-ajak gue juga ya? Ntar gue ajakin dah, tenang aja. Nah, channelnya adain lagi dah. Nah, selain jadi ketua, juga lu berprestasi di luar, apa di entertain gitu kan kayak tadi. Juga lu juga ini apa ya, kemarin tuh gue nyimak lu masuk somasi. Ya. Kan? Terus juga lomba-lomba udah nggak diragukan lagi lah gitu ya. Minimal 3 besar lah lu masuk. Ya kan? Ya ada beberapa kali lah. Nah, ini ada yang gua pengen tanya banget tuh ini ya, soal show lu Ajor Galau. Oh, show. Show lu Ajor Galau. Itu bulan apa dah? Itu kalau nggak salah Februari tahun 2025. 2025. Nah, ini kenapa gua pengen nanya ini tuh karena buat gua sebagai penggemar Panji. Oh ya. Penggemar Panji dan alumni sekolah pecah kan. Buat gua itu ketika stand up tujuan utamanya gua pengen bikin show. Oke, ya benar. Ya, bagus sih. Itu tujuan gua ya. Lu ya ibarat kan lu bermusik, lu punya album. Ya. Apa EP atau single lah. Yeah. Nah, itu karyanya tujuannya itu. Nah, beda ketika gua masuk komunitas. Stigma membernya itu apa ya? Ini personal opinion gua aja. Apa yang gua lihat di komunitas itu anak-anaknya tuh apa ya? Hype-nya tuh lomba banget. Ya, emang Ciledug kulturnya lomba sih. Komika lomba banget. Ya, nah, Ciledug emang culture-nya emang harus dia lomba. Iya. Apalagi ketika dikombutin dengan POV lomba tuh kan yang harus LPM padat dan lain sebagainya. Nah, itu bikin gua nggak relate soal harusnya sih show itu tujuan ya buat gua ya tujuan komik lah. Terus juga gue tambah yakin ketika gue ngobrol beberapa komik ya, terutama kayak Haldi ngobrol, terus kayak sama Paki. Ketika nanya ke mereka tuh justru di mereka itu kayaknya pas diajak show itu nggak terlalu excited lah. Nggak ngejar. Kebukti lagi juga nama yang punya show di Ciledug itu yang gua tahu cuman Kang Ripai, Bang Didit, sama elu.
Iya, oh emang iya? Iya, selain itu siapa? Hardi nggak ada. Oh Hardi, oh nggak ada yang itu mah ini bukan show ya. Show Iya, ya, ada. bikin sendiri show sendiri, ya? spesial show ya. Iya, nggak. Bobby paling. Bobby, Iya, ya, Bobby. 4 berarti. 4, Coba dari berapa ratus anggota? Kang Ripai, berapa sebutin anggota Ciledug? Ada 70 lebih sih, memang banyak ya. Kang Ripai doang yang tahu jumlah anggota Ciledug. Gua aja nggak tahu gua. Jujur aja gua pusing, gua udah kebanyakan. Tapi bener nggak sudut pandang gua? Bener, iya Nah, benar sih. Apa latar belakang lo yang bikin lo tuh Pengen bikin show. pengen bikin show? Itu menurut gue ya anomali aja ketika lo ada di komunitas. Harusnya sih ya stigmanya sama lah gitu ya. Iya. Komika lomba. Ini ya kalau gua kenapa waktu itu bikin show? Karena pada saat itu gua kan habis Sun 3 Ciledug. Sun 3 Ciledug dan gua punya materi itu lebih dari 10 menit. Waktu itu yang tentang ngebahas rumah tangga gua lah. Ya. Terus gua ngobrol, sharing. Ya ini balik lagi nih pokoknya sama Habibi lah ya. Gua ngobrol, Bi, kata gua nih kamu bikin show kali ya, kata gua. Terus dia support. Udah bikin rak, kata dia, jangan nggak bikin mumpung lagi panas materinya kan, lagi ada. Dan kebetulan gua waktu itu ketemu sama Andis. Oh, Andis Bixter. Ya ketua stand up Jaksel lah. Iya. Andis itu menurut gua salah satu orang yang support dari luar komunitas. Ke lu? Ke gua. Oh. Karena gua temenan dia tuh dari zaman-zaman waktu 2018-2017 lah. Kita tuh sempet pengen bikin anak broken home bareng, gua, Andis, Alif, waktu itu memang nggak jadi. Nah si Andis bikin apa? Anak show anak broken home. Show Anak broken home tuh nggak jadi. Nah Andis tuh bikin show terus. Terus gua tanya sama Andis, gua DM segala macam, terus Andis bilang, udah Rak, bikin aja. Nah di kepala gua jujur aja ada ketakutan kayak ntar ada yang beli tiket apa enggak. Tiket ada banget. Cuman sekali lagi ya, kalau seandainya nggak gua coba, kita nggak tahu. Makanya akhirnya gue setelah ngobrol sama Habibi, udah coba aja Rak bikin di kampung gue. Jujur aja gue di sini masih belum pede. Belum pede gue. Akhirnya gue bikin di kampungan gue di Lubuk Linggau waktu itu gue bikin show Ajur Galo. Dengan apa ya? Dengan yang nggak disesuai di kepala gue lah. Gue cuma bikin show udah kecil-kecilan gitu. Dan ternyata di sana antusias stand up-nya tuh karena kan belum nggak ada komunitas nih. Gue pikir kayak aduh susah nih segala macam. Ternyata yang beli tiket gue itu lumayan tuh 100-an lah pokoknya yang kejual. Itu beneran sebanyak itu beli? Iya, dan itu kebanyakan yang nonton itu bener-bener ada orang tua, ada orang dari mana tahu tuh nonton dia. Jadi Lubuk Linggau tahu kayak gitu? Gua nggak tahu dah, itu dari anak-anak Lubuk Linggaunya lah yang ngurusin semuanya. Terserah promonya ya, dari mana. Gua nggak tahu dah, pokoknya di kepala gua cuman gue show dateng udah gitu. Ternyata disiapin tiket berdua sama Habibi bolak-balik, hotel semua. Iya, semuanya itu disediain sama dia. Terus sampai gue mikir kayak gue coba lah, kata gue ya udahlah gue bikin. Ya ada lah yang beberapa orang ngomongin segala macam, itu mah gue denger tapi kan nggak bodo amat, jalan-jalan aja gue mah. Pastilah kayak lu siapa sih bikin show iya gitu. Cuman gue balik lagi dengar kata-katanya si Andis waktu itu. Andis tuh bilang nggak usah dengerin omongan orang, udah bikin aja. Terus Panji juga pernah bilang kan, kalau misalnya lu udah pengen bikin show, udah bikin aja. Mau penontonnya berapa. Nah kata-kata itu yang gue pakai. Akhirnya terserah deh mau penontonnya 20 juga 10, yang penting gue pengen bikin show, gue pengen cerita. Tadinya gue tuh pengen ngundang teman-teman gue aja yang di Lubuk Linggau kan masih banyak. Ya biar tahu cerita-cerita gue yang selama di Jakarta. Iya. Ternyata ekspektasi gue melebihi itu. Jadi semua orang-orang yang bahkan nggak tahu gua nonton beli. Sampai gua dateng, penontonnya rame, banyak gitu, sponsornya banyak. Wah, itu sumpah. Nggak expect gua bakal kayak gitu. Nah, makanya menurut gua kalau seandainya lu pengen bikin show, menurut gua bikin aja. Iya. Terlepas lu mau diomongin kayak gimana. Karena yang berkarya itu kita. Betul. Karya itu nggak semua orang suka kan. Ya udah pasti, tapi ada orang yang suka. Nah, menurut gua bikin aja ya. Karya itu personal banget sih. Personal sih. Nah, makanya gua waktu itu bikin show Ajur Galo dan itu di Lubuk Linggau. Jujur aja ya, gua nggak pede ngadepin anak-anak Jabodetabek. Betul. Kalau gua bikin show. Kan mulutnya anak-anak itu tajam ya. Takut. Gua jujur aja gua takut. Makanya gua bikin di Lubuk Linggau. Gue bikin di Lubuk Linggau lah gue bikin show. Kalau di sana kan ini masih raja kan? Dewa. Di Lubuk Linggau mungkin dewa kali. Terus kenapa gue bikin di sana juga niatnya ngebantu komunitas di sana tadinya. Gue mikir anak-anak komik tuh di situ ada, cuman komunitasnya mati. Ya udahlah gue bikin show di sana. Nih, true story nih ya, stand up Lubuk Linggau itu nggak Indo tadinya. Oh gitu. Nggak Indo.
ini balik lagi, gue tuh balik kepikiran gue orangnya. Gue tuh balik kepikiran. Gue kepikiran, mumpung gue masih ngejabat ketua. Mumpung gue masih... Padahal kan ketua Ciledug lu. Iya, tapi gue mikirin gimana caranya nih. Di sana ada ketuanya nggak sih? Ada. Anak-anak nyuruhnya gue. Gue tuh gue nggak bisa, gue udah megang Ciledug nih. Jangan sampai dua-duanya gue yang megang. Dan lu juga nggak di sana kan? Nggak di sana. Terus akhirnya gue suruh anak satu yang megang Lubuk Linggau dan akan gue bantu dari sini. Gimana caranya ini komunitas stand up Lubuk Linggau ini jadi Indo. Dan di tahun 2025... target gue yang terakhir tercapai, komunitas stand up Indo Lubuk Linggau jadi stand up Indo. Itu gue ngechat Pak Ajis dan mumpung karena gue pada saat itu berpikiran gue masih bisa punya arahnya buat ngechat Pak Ajis. Ada channelnya. Ada channelnya. Nah, apa yang bisa gue bantu buat komunitas di kampungan gue nih? Ya ini caranya. Gue bikin show, gue bikin show di Lubuk Linggau, anak-anak ke-trigger. Akhirnya open mic ada lagi, mereka juga bikin show lagi. Sendiri, mereka bikin show sendiri. Dan itu gue kasih tahu ke Pak Ajis dan akhirnya Pak Ajis support. Dia jadiin komunitas stand up Lubuk Linggau itu jadi Indo. Udah di naungan komunitas regional. Tuh, stand up Indo Lubuk Linggau. Segitu tuh perjuangannya Bang Raka. Kepikiran gue bener. Gue sampai janji gue terakhir itu sebelum gue habis dari Ciledug, gimana caranya stand up komedi Lubuk Linggau jadi Indo lah, diundang ke grup ya, jadi Indo. Akhirnya udah itu udah tercapai. Terakhir itu udah benar-benar yang paling terakhir. Coba komen-komen stand up Indo Lubuk Linggau ada ucapan terima kasih apa kata-kata indah boleh dan kasih duit sih, lebih banyak kasih duit sih atau undang gua lah gitu ya buat ongkos lebaran. Buat pulang ke sono. Ya, buat pulang ke sono kalau misalnya. Sorry ngomong-ngomong, gua dari tadi nyemil banget soalnya makanan di kafe Angkasan enak banget. Enak. Ini si pisang gorengnya tuh pisang banget. Ya, di mana-mana pisang sih, pisang goreng. Maksudnya enak gitu. Enak. Ya itulah pengalaman gua dari itu kan balik lagi tuh jadinya gara-gara orangnya kepikiran gua dibilangin lu gampang kepikiran, nggak bisa, emang gua begitu, memang gua tuh selalu terlalu mikirin, bahkan orang ngomongin gua aja kepikiran gua. Terlalu peduli sama orang ya? Iya, terlalu peduli. Makanya Hapil tuh pernah bilang waktu yang pas mau Tangerang Raya, nah gua kan bagian lah. Tuh, salah satu terakhir kali ya, keterlibatan lu secara... Enggak, bukan terakhir. Bahkan kedua yang baru ini nyuruh gue yang megang. Ya? Ngurusin Tangerang Raya. Yang terbaru lah. Lu inisiasinya salah satu yang bikin Tangerang Raya itu bisa dibilang gue lah. Gua, Gendut, Kaptang ya, terus Sahrul Tangerang, Bang Bayu Tangerang, sama gua, sama Habibi waktu itu, pas gua open mic. Niatnya tuh cuman kayak iseng-iseng aja lah, ibaratnya kita bikin apa nih Tangerang. Akhirnya gue punya mindset yang sama anak-anak, alhamdulillah sama Bang Gendut sama Sarul, kebentuk lah itu Tangerang Raya. Nah, itu juga gue pikirin tuh Tangerang Raya. Bener-bener kayak mikirin dia mah ibaratkan film One Piece, dari jadi admiral berhenti jadi gerosei dia. jadi lebih mikirin ke Tangerang Rayanya. Sebenarnya kalau event Tangerang Raya itu sebenarnya event barengan komunitas sih. Bareng-bareng anak-anak kolektif lah, komedi kolektif bareng gitu. Hati-hati dah, baru 3 bulan nih. Wah, jangan sampai lah sih. Jangan terlalu terlibat ya. Bener. Terakhir Ciledug lah kemarin udah. Kan nanti kan di Tangsel tuh yang selanjutnya, di Tangsel mah anak-anak Tangsel yang ngurus. Udah open mic. Iya, udah itu aja. Bikin show gitu. Kayaknya itu udah bener-bener Tangerang Raya paling ntar gue ikat kayak ayo bikin ini gitu-gitu. Ntar gue laporan ke Habibi lah, ketuanya yang baru gitu-gitu aja palingan. Balik lagi ke show lo Lubuk Linggau. Iya. Berarti itu lu kepikiran bikin show di Lubuk Linggau itu pas setelah Sun atau lu emang punya channel cita-cita di awal? Setelah Sun. Benar, setelah Sun kepikirannya. Nih. Sebelumnya pernah kepikiran nggak? Nggak ada kepikiran. Sebelumnya kepikiran ada. Kapan ya? Waktu pas awal-awal gabung komunitas. Cuman masih mustahil aja. Mustahil kayak siapa sih gua? Pertama kali kelihatan tuh pas apa? Somasi. Oh iya. Gue nggak juara jujur aja. Somasi nggak juara. Raka Somasi gini-gini punya titel. Iya, Somasi nggak juara, tapi karena Somasi itu di Lubuk Linggau orang notice. Gara-gara itu, karena lu yang namanya daerah kali ya, daerah belum banyak inilah segala macam. Nah, jadi gara-gara gue Somasi itu banyak orang yang mau jadi sponsor di show gua. Nih ada Raka nih udah pernah Somasi, dia tinggal Jakarta asli Lubuk Linggau segala macam. Dan itu bener-bener gara-gara Somasi yang bikin gue pengen show itu. Dan karena sebelumnya Sun, materi gue cuma 10 menit kan di Sun karena boleh lebih itu.
Akhirnya gue pakai di show gue. Ya, gue panjangin. Gue panjangin. Sebenarnya udah banyak materinya, cuman ya semua jadi materi Ajur Galau itu kan sebenarnya Ajur Galau itu judulnya itu hancur semua. Hancur semua. Bahasanya tuh. Bahasanya hancur semua. Tulisannya Ajur Galau. Ajur tuh ajur. Ajur tuh hancur. Ajur. Galau tuh semua. Galonya galau. Enggak. Galau. Galau semua. Artinya semua. Nah, sebenarnya nama show ini pun balik lagi Habibi. Emang yang ini. Pakai nama daerah Rak. Nama daerahnya apa Rak kata dia. Orangnya ada di belakang kamera guys. Iya orangnya ada dia. Ada orangnya. Pokoknya apapun yang ada di kepala gue selalu ceritain ke Habibi. Kadang berdebat, kadang dia support dan lebih banyak kayak ya udah Rak bikin Rak ini. Semuanya kadang dia juga. Bahkan dari gue pacaran ceritanya ke dia. Ya itulah pokoknya sama Habibi. Pokoknya gue tuh nggak bisa lepas apa gimana. Emang sama nih orang. Emang ini orang. Ini orang yang bikin gue kayak bikin show segala macem, lomba. Bahkan lomba nih. Gue pernah cerita ini jauh dari ini ada lomba ya. Gue lomba. Dia tuh sampai sepeduli itu buat ngomongin materi ke gue. Jadi gue kan ngeliat lomba. Habibi nih. Iya, dia tuh selalu bilang lu tuh punya materi yang solid, materi yang kuat. Tapi setiap lomba yang lu bawa kayak tai. Materi-materi tentang porno. Karena di kepala gue lomba ya udah gue pengen. Terakhir sampai di chatting Kang Ripai. Ya kalau di open mic mah bodoh lah ya namanya open mic. Janganlah Mas, gue juga malu kalau lu ngomongin porno tuh. Porno ya? Iya, kalau masih single, masih umur 20 belum nikah, enggak apa-apa. Masih aman ya. Kecuali Pak Ardoko boleh. Iya. Jadi gue lomba kalah mulu. Pokoknya sepanjang gue tuh terakhir lomba juara tahun 2021 apa 2009, 2020 gitu di Tang City. Jauh banget. 2018, 2017 itu gue menang lomba terus tuh. Sering gue menang lomba. Terakhir 2020. Nah, mentok di tahun 2019 dan itu pun juara 4 hadiahnya beras. Lomba. Nah, habis itu gak pernah juara-juara lagi. Lomba lah berkali-kali sama Habibi. Dia juara mulu nih. 19, 20, 21, 22, 23. Yang terakhir 25 berjuara 24, lagi. 25, 7 tahun. 7 tahun gua. Anjir, puasa jadi lomba masuk juara hampir-hampir, dikit lagi mau juara, nggak juara, gitu-gitu terus. Sampai akhirnya gue lomba sama dia nih, jurinya waktu itu Ridwan Remin. Oh enggak, pas audit itu Yusril Fahriza sama Bang Patra Gumala. Nah itu gue lomba. Yang di Sarina bukan? Di Sarina. Itu terakhir tuh yang pas gue dapat lagi itu juara. Jadi mau audisi nih, gue baru datang pagi-pagi, belum tidur, baru balik begadang begawe, belum tidur, bener-bener belum tidur itu. Keset nyampe sama Habibi. Nyampe lu bahas materi-materi gym gua yang porno-porno gua tonjok lu ya. Akhirnya langsung gua rubah. Lu keluarin aja materi lu yang kuat gitu-gitu segala macem. Gak usah bahas-bahas itulah. Di situ gua nge-set dan alhamdulillah pecah masuk final gua. Masuk final dan itu tinggal 3 besar ya udah pasti juara kan. Nah, itu dapat tuh gua akhirnya 3 besar tuh. Nah, walaupun misalkan ketiga juga juara. Tetap juara menurut gua ya. Itu juara 2. 3. Dua-duanya Habibi. Oh, satunya? Satunya Akmal. Oh, iya. Itu lomba yang terakhir yang menurut gua juara lagi tuh. Balik lagi tuh. Itu karena si mas-mas ini. Halo. Kayak pas pulang tuh kayak digelarin karpet merah gitu loh. Iya, kayak wah. Disambut juara lagi nih. Tapi gitu biasa aja sebenarnya itu biasa aja sebenarnya. Biasa aja. Karena gua berkali-kali lomba. Nah, sampai di akhir tuh di jalan Habibi ngomong pas masuk final. Harusnya emang dari dulu materinya itu bukan yang porno-porno jorok-jorok. diomelin sama dia. Jujur sih, Mak. Materi yang lu bawain, yang gua ingat tuh cuma 2. Yang mana? Yaitu yang gym, sama lu nikah marah-marah. Iya. Ya, yang sampai kangkung dibawa. Oh iya, yang itulah. Itu ya. Iya. Selain itu ada lagi nggak sih, Pak? Ada materi broken home. Cuman kan lu belum lama. Ya, belum lama. Belum jauh banget. Nah, dulu malahan materi gua yang sering juara itu materi broken home. Karena gua sering bahas broken home itu. Sering juaranya di situ. Yang sebelum-sebelumnya mah materi-materinya yang di kepala aja udah gitu. Nggak ada lagi. Segudang prestasi dari Raka Bagasiwi. Bisa dihitung lah, masih kalah lah sama anak-anak Ciluk yang lain mah gua. Tapi yang juara Kang Ripai sih. Tetap Bang Ripai, udah. Gua dengar cuman Kang Ripai doang yang dapat sertifikat pas juara dibuang katanya. Iya, piala-pialanya. Emang beneran itu? Wah, itu dia udah kebanyakan kali. Udah kebanyakan pialanya. Sertifikat nggak dikumpulin? Nggak dimasukin ke CV? Nggak. Kalau gua sih gua masukin. Buat kerja gua masukin kalau gua. Buat apa sih? Gua stand up komedian. Oh gitu. Nggak ada gitu-gitunya kalau gua. Nah, ini
ngebahas materi lu ya. Iya. Ini kayaknya gue punya pertanyaan sedikit personal nih bang. Izin nih bang. Lu kan yang gue hafal tuh ngebahas materi soal pernikahan lu, Natal gitu kan. Dan itu bisa kalian lihat di Somasi lah. Ya, itu Somasi itu udah benar-benar materi gue ada tuh. Cari Raka Bagasiwi Raka di apa? Somasi. Di Somasi. Iya. Di Close the Door. Iya. Channelnya Om Ded lah. Iya. Cuman di sela-sela ketika lu open mic waktu itu, ya, lu ada sedikit ngebahas soal masalah anak. Ya. Bahas soal anak. Entah itu lu lagi mau coba ngembangin premis atau emang cuman celetukan lagi kesel aja. Lu ngebahas soal lu udah lama nggak ketemu anak lu. Iya. Nah sekarang kondisinya gimana sih bang? Ini sorry ya teman-teman, gue harus nanya. Ini pertanyaan gue yang udah gue simpen berapa tahun tuh? Ada lu? Oh soalnya waktu itu, lu tuh sempet ngundang gue sebelumnya di ini ya di. Ya konten gue juga. Di konten lu ya, di podcast lu kan, cuman di masih di kafe lain. Iya gitu ya. Ya ada kafe lain lah ya. Nah itu cuman gue nggak bisa dateng kan. Oh ini yang pengen lu tanyain. Iya. Oh. Nggak, kalau untuk ketemu anak sih jujur aja ya. Jujur setelah saat ini gue lagi kangen-kangennya gitu. Cuman ada permasalahan lah. Pokoknya gue sama ya dari pihak cewek lah gitu ya. Kalau dibilang kangen mah kangen banget gue. Kangen banget gue sama anak gue. Karena entah kenapa ya rasanya tuh setiap jam, setiap detik gue kepikiran gitu. Gue harus ketemu. Karena begitu deketnya dulu gue sama dia. Apalagi cewek kan. Cewek kepikirannya ada. Berapa tahun sekarang? Anak gua udah mau 6 tahun kayaknya. 6 tahun. Nah, banyak lah ya sebenarnya kalau gua ceritain mah ini kan udah pribadi ya. Cuman gua ceritain luarnya aja lah ya, luarnya aja. Kalau gua menurut gua kenapa nggak ketemu anak ya ada permasalahan lah intinya. Permasalahannya kita nggak usah bahas, cuman mungkin dari sudut pandang gua aja sebagai seorang ayah. Iya, betul. Sedih. Wah, sedih banget sumpah. Kayak ini jujur aja nih buat teman-teman. Gua kan anak broken home juga ya. Iya. Orang tua gue juga pisah gitu. Gue ngerasain gak ketemu sama bapak gue. Betul. Gak ketemu sama bapak gue udah lama gitu. Dan mungkin ini apa yang terjadi sama... Ntar dulu, Mas. Ini orang lagi cerita sedih tapi kameramen kita di belakang ngetawain. Iya. Dia mah udah tahu cerita hidup gue, udah gak usah diladenin. Dia udah tahu cerita semua hidup gue, dia tahu. Tapi aman kan? Aman. Jadi gue tuh udah ngerasain lah gini. Nah gue sekarang mikir kayaknya ini yang gue rasain dulu. Anak gue bakal ngerasain kayak gitu, itu yang bikin gue kepikiran. Yang di pikiran kepala gue, anjing gue kayak ngerasa anak gue ngerasain ini gak ketemu sama orang tuanya, gak ketemu bapaknya, segala macem. Pasti juga gue yakin di pikiran anak gue juga sedih gitu. Lu pikiran. Pertanyaan ininya sih singkatnya ya. Apa sih yang lu takutin ketika lu gak susah ketemu anak? Tapi tahan dulu. Karena gue punya pertanyaan itu tuh ada latar belakangnya lah gitu ya. Gue jujur nih juga anak yang jauh dari bapak gue. Ya. Dari umur gue 1 tahun, gue ya ada apa? Gue ditinggal sama orang tua juga. Oh sempat tinggal juga lu? Ya. Ibu gue meninggal, terus gue juga akhirnya diurus sama nenek dan keluarga dari almarhum ibu. Itu yang bikin gue jauh dari ayah. Ya. Nah, sekian lama gue hidup sama nenek gue ini mungkin dari umur 1 tahun sampai 12 tahun. Pas umur 12 tahun ini nenek gue meninggal dunia. Jadi nggak ada yang ngurusin lu. Akhirnya balik lagi ke bokap gue. Nah selama 12 tahun itu kurang lebih gue tuh dapat doktrin dari keluarga almarhum ibu gue bahwa bapak gue tuh jahat, bapak gue tuh brengsek. Itu pasti sih. Pemalas. Nggak sayang sama gue karena nggak nengok gue. Iya. Gue sih kayaknya gue ngerasa di titik itu sekarang. Nah, gue dulu gue telan mentah-mentah tuh doktrin itu ya. Gue telan mentah-mentah bahkan sampai gue tuh punya dendam pribadi ke bokap gue. Ternyata ketika gue udah gede, baru sadar. Gue sadar anjing selama ini bokap gue tuh difitnah. Maksudnya ketika ya secara normal aja gitu ya. Laki-laki itu meninggal sama istrinya tuh pasti stres. Stres ya. Apalagi ini kecelakaan. Ya kan? Istrinya meninggal karena kecelakaan terus udah gitu lagi stres-stresnya. Ya.
anaknya diambil. Iya. Nah itu ya wajar lah, ada distraksi itu ya, nggak ngunjungin anaknya dan lain sebagainya. Gue mencoba apa ya? Sekarang posisi gue pengen ayah-ayah di luar sana jangan sampai ngalamin apa yang dialami oleh bapak gue. Nah di sini gue ngelihat ada potensi itu di lu. Apa sih yang lu paling takutin gitu ya? Ya itu sama. Gua sih udah tahu ya. Inilah resikonya lah. Nah, resiko. Ini kita bisa bilang negatif thinking-nya aja ya. Itu pasti belum tentu ya. Karena apa yang lu alamin itu gua alamin. Emak gua dulu pas awal-awal pisah sama bapak gua juga gua kayak gitu. Dan semakin gua dewasa, nah stand up comedy ini yang bikin kita jadi kebuka pikiran kita. Iya, tadinya gue sama benci segala macam sama bapak gue, nggak mau inilah pokoknya. Tapi setelah gue berdamai, nih ya ini kenapa gue berdamai sama akhirnya bokap gue baik kayak ini segala macam, akhirnya ngobrol lagi. Gue tadinya kan benci namanya masih anak-anak gitu ya. Awalnya itu karena Ardi yang bantuin gue stand up. Ini gue belum cerita nih. Ardi yang bantuin gue stand up dari awal. Dari dia awal gue tuh sempat mau vakum stand up karena gue nggak lucu-lucu selama setahun. Terus Ardi sampai ngechat, lu baru gitu aja nyerah, gue bantuin lu bikin materi, akhirnya dikulik sama dia. Dikulik, apa yang lu resain? Gue tuh sebenarnya anak broken home, orang tua gue cerai gini, itu materi. Nah akhirnya setelah nemu materi itu dijadiin komedi, gue berdamai sama bapak gue. Dan akhirnya ketika gue ngelihat gue yang sekarang kayak gini, gue nggak masalah. Karena nanti pas begitu yang kayak gini tuh gimana? Yang kayak misalnya benci sama gue sekarang, kayak lu kan sempat benci kan sama orang tua? Keluarga mantan istri lu benci ke lu? Iya, anaknya segala macam dia ngomong gitu kan lu pasti ada. Nah tapi gue yakin nanti pas begitu anak gue dewasa, anak gue gede, dia udah punya pikiran sendiri dan dia juga bakal tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue tuh sebenarnya nggak seburuk itu, gue sayang kok beneran. Cuman ada hal yang saat ini mungkin nggak bisa. Maksudnya masih belum siap lah guanya. Makanya mungkin nanti setelah dewasa dia gede, ya dia akan ngalamin sekarang nih. Ya dengan cara akan paham apa yang lu alami sekarang. Iya, dengan cara dia ketemu Ardi. Dibikinin materi. Namanya komedi itu harus ada punchline-nya, guys. Sama Ardi. Lu ditanya sama Ardi, keresahan lu apa? Keresahan sama bawaan, akhirnya berdamai nanti dia. Kita udah tahu. Mungkin itu sih nanti. Tapi jujur aja. Gini wah gitu. Iya, anak lu ceritanya gitu ya. Wah, manggilnya apa? Wah. Soalnya udah ketemu dulu sama Ardi. Wah, manggilnya dia. Gini wah. Ya sih lucu sih. Ya gue yakin sih ntar mah enggak apa-apa kalau sekarang mah. Kalau misalkan apa ya, masalah lu ada salah, itu mah lu juga akuin kan, misalkan ada salah dan ya pasti salah lah gua. Tapi menurut gua ada sisi yang enggak adil itu ketika kita punya salah atau apa untuk untuk memperbaiki itu nggak punya kesempatan. Itu sakit banget sih. Sakit gue, itu yang gue alamin sekarang. Sakit sih. Itu yang gue alamin sekarang. Gue nggak tahu kesempatannya kapan buat memperbaikin. Minimal lah ya, minimal buat baik-baik aja sama keluarga ini gue, mantan gue, terus sama anak gue juga pengen deket lagi. Nah ini mungkin lagi nunggu hidayahnya lah. Nanti nunggu mukjizatnya, momennya, semoga ada lah. Gue yakin pasti ada sih itu. Pasti ada, akan datang lah masa itu. Cuman ya itu sampai saat itu tiba, mungkin PR-nya buat kita ya, kita tetap harus ada di jalur yang benar gitu ya. Sehingga ya ketika nanti momennya ada, nggak jadi validasi gitu ya. Iya. Gue sih akan meminta ini ya, kalau ketemu sama gue akan minta maaf. Gue akan meluk dia sekencang-kencangnya dan gue akan minta maaf dan gue bilang pokoknya gue salah, gue minta maaf. Dan gue akan memperbaiki semuanya. Kalau seandainya ada kesempatan lagi gue merubah buat bisa deket lagi sama anak gue, ya gimana caranya gue ubah sih. Padahal cuma pengen ngomong itu doang ya? Iya, tapi nggak punya kesempatan. Ya, gue pengen ngomong itu, cuman ya ntar pasti ada lah waktunya. Iya. Ada waktunya, gue yakin kok itu mah. Iya, nah ini apa ya? Jadi gue pengen nanya ini ke lu, sebenarnya mungkin ada nggak baiknya gue kayak ngejadiin lu apa ya, bahan eksperimen gue gitu, karena ketika gue nanyain hal-hal yang kayak gini ke bokap gue langsung, mungkin karena udah terlalu lama dia nggak tahu nih, udah lupa dengan rasanya lagi. Nah ini gue pengen tahu juga dari lu gitu kan, kayak ya yang lu bilang juga pasti ada stigma-stigma negatif yang diarahkan ke lu gitu kan.
Ya apa ya? Kalau yang gue pengen apa ya bisa gue tanya lagi. Aduh anjing gue nggak kuat deh nanyanya, nggak nggak kuat nanyanya. Jadi ginilah, contoh ada bokap gue tuh yang paling sering di apa ya didoktrinin ke gue tuh ini, bokap lu tuh pemalas. Bokap lu tuh pemalas katanya, nggak jarang mau kerja dan lain sebagainya. Padahal gue tahu sekarang tuh kayaknya masa itu tuh ya setelah bokap gue ditinggal meninggal, anaknya diambil dan lain sebagainya, itu pasti lagi depresinya sih. Nah, lu apa upaya lu yang bikin lu tetap waras untuk masalah itu ya? Masalah ini, ya ini stand up, nongkrong sama teman, ngumpul. Jujur stres gua. Gua pas awal-awal ini ya nggak ketemu sama anak gua, stresnya udah bukan main itu, bener-bener wah pikiran segala macam ya. Tapi karena lingkup gua stand up komedian, komik, ya anak-anak Ciledug lah. Gua kalau jujur aja nih dari hati gua nih ya, kalau nggak ada anak-anak stand up Ciledug, nggak ada teman-teman komik, gila gua. Beneran gua stres. Gua sampai pernah nangis berdua sama Ardi pas awal-awal gitu. Ardi lagi di rumah gua. Anjir. Gua nangis segala macam, terus malah dicengin sama Ardi, ngapain sih lu nangis-nangis begini? Goblok, ini lu jadiin materi, cerita aja gitu-gitu. Nah itu, akhirnya dapet lah materi-materi itu. Nah akhirnya sampai sekarang ya gue cara menenangkan diri gue ya nongkrong, stand up. Terus kalau misalnya ada kegelisahan atau apa, ya udah mau lucu mau enggak, yang penting gue cerita aja. Gue jadiin cerita. Cuman untuk ngebahas, mungkin lu nggak pernah dengar gue ngebahas anak ya, ngebahas tentang anak di selama gue stand up ya kan? Iya itu, lu pas lu open mic, entah itu lagi mau nggali materi atau lu mau ngebawain materi lu yang soal anak itu, gue nangkep ini ada apa ya, ada keresahan yang ada yang banget soal itu. Keganjelan ada. Nah itu mungkin nanti lah, maka nanti akan gue bahas lah tentang, gue lagi nyari gimana caranya biar ini tuh nggak jadi cuman sekedar kesel doang. Lu kesel doang, cuman ini segala macam. Enggak, gue pengen jadi kalau seandainya pun gue bahas, gue pengen ya ini benar-benar jadi cerita kasih sayang gue buat anak gue, biar dia tahu. Ya itu lagi gue ini nextnya mungkin akan gue bahas sih. Mungkin sebelum muncul nanti show-nya soal ngebahas anak. Ya sekarang gue persilahkan media gue buat mungkin lo bisa ngasih apa yang pengen lo omongin ke anak lo selain tadi soal lo sayang terus pengen minta maaf, apa ya? Nonton gue stand up pas gue ngebahas dia. Itu tetap tontonin ayahnya gitu ya. Soalnya dari kecil dia taunya gue nyanyi, bukan stand up. Karena lu pegang mic di panggung. Kalau dulu kan gue sering tuh di YouTube segala macam, terus dia ngelihat papa nyanyi, ada papa nyanyi, gitu. Dia taunya gue nyanyi. Iya. Nah makanya nanti ketika ini gue pengen dia nonton dan gue udah punya materi yang ibaratnya ya ini kasih sayang gue ke lu, gue pengen ngebahas dan dianya ada nonton gitu. Mungkin menurut gue nggak tahu kapan ya, tapi gue pengen itu sih. Jadi yang gue ceritain itu nggak cuman kesel doang, resah doang, tapi ada komedinya, ada anak guanya lah mungkin. Dan gue bisa cerita itu secara langsung di depan dia, dan ini loh sebenarnya bapak lu tuh kayak gini, dan gue pengen ngebahas itu. Cuman kan sejauh ini belum pernah kan. Dan waktunya juga mungkin belum pas ya. Belum pas. Jadi belum berdamai gue sebenarnya, jujur aja. Tapi ini udah ada di kepala gue. Ntar pasti entah ini gue open mic-in, ntar gue jadi open mic-in dulu, gue tulis dulu. Entah gue show, nggak tahu dah gue ngebahas tentang anakku, pasti ada sih itu. Gue pengen. Nah, aduh, gue harap apa yang gue tanya ini ya, pertama nggak ada masalah buat lo, dan gue harap ini bisa melegakan lo lah ya. Iya, masalah buat gue mah nggak ada, tapi buat masalah mantan keluarga gue ya. Sementara yang lo yang dicari nanya-nanya. Gue nggak ada. Kita nggak ada niat buruk lah. Iya, buat ya ini nggak masalah sih sebenarnya. Gue juga sebenarnya kan memang stand up komedi itu ada hal yang nggak boleh diceritain, ada yang boleh. Ada yang enggak. Ya cuman balik lagi, kalau gue lebih demen ya udahlah nggak usah ceritain aja dah. Terserah orang mau nanggapnya gue kayak gimana, orang mau nganggapnya.
Gue sekarang udah nggak mikirin omongan orang, jujur aja. Iya. Gue mau orang ngomong apapun nggak peduli gue. Sekarang jujur aja, tadi dulu kepikiran kan. Nah, gue lagi mengurangin itu gimana caranya orang ngomongin gue nggak dengerin. Iya. Nggak dengerin karena lu pengen fokus ke hidup lu. Kehidupan gue, ya udah gue pengen. Bukan artinya Gue nggak mau nasihat, nggak mau denger nasihat. Maksudnya kalau ada orang ngomongin gue negatif segala macam gini-gini, jujur aja gue udah yang ibaratnya kayak, oh ya udah emang gue nggak bisa nyenengin semua orang, udah pasti ada salahnya segala macam. Ya udah maaf aja gitu ya. Ya nggak apa-apa juga gitu. Lu mau nggak suka mau ini nggak masalah. Gue sekarang udah kayak gitu aja, udah ikhlas aja gue. Ngejalanin hidup mah udah ikhlas aja udah. Menjalani hidup ikhlas aja udah. Iya, menjalani hidup ikhlas aja udah. Siwi. Ya. Tapi kalau misalnya disuruh ngurus komunitas lagi, gue up. Gue up ya. Jangan ada yang nyuruh Bang Raka buat jadi pengurus lagi. Pengurus lagi apalagi jadi ketua. Ya, udah up. Itu bukannya gue nggak mau karena gue udah terlalu capek, teman-teman. Jujur aja, capek gue. Dan sekarang lu udah punya orang terkasih yang baru. Iya. Yang punya hati besar. Bener, nerima gue apa adanya. Bener. Itu sih salutnya gue ya. Dia nerima apa yang ada di gue, apa masalah gue. Ya berantem gitu pasti ada lah. Tapi sekarang ya udah gue gimana caranya untuk fokus, sama dia fokus dulu dah, gitu aja. Sama gua konten masa iya sih kalian nggak ada yang ngelewat konten-konten gua. Iya. Jangan lupa nih follow IG-nya atau TikTok-nya ada di bawah nanti. Raka Wagasiwi ya. Gokil. Bang Raka, dari Doseng Podcast nih. Ada keren banget tuh, ada tumbler begini. Nih, merchandise dari Doseng Podcast. Wede, keren. Tampil di sini ada dapat gini-ginian ya? Nilainya dapat ini tumbler. Lu bikin sendiri nih Bang Asep? Bikin. Niat lu ya? Ya, apa ya? Maksudnya itu mah cendera mata aja sih. Oh, jadi lu ngebongkar masalah gua ditukarnya ini. Kok gitu? Kayak kesannya jahat banget. Tapi thank you ya Bang Asep ya. Siap. Ini gue pakai buat kerja. Gua justru yang thank you lu mau datang ke podcast UMKM kayak gini lah. Support. Pasti support gua. Tenang aja, aman. Thank you nih. Gua ada yang mau tanya lagi mungkin atau udah? Cukup, nanti episode kedua. Wes ada episode kedua. Ada episode panjang kedua. Ini ceritanya berarti. Kalau ente masih stand up nanti gua tangkep. Wah, ini dia lagi rasanya. Gua undang lagi. Oke, aman. Thank you Bang Raka. Thank you juga buat Balad Doseng. Balad Doseng namanya. Balad Doseng. Yeah. Thank you teman-teman Balad Doseng. Nanti akan gue promoin kalau gue bahas TikTok gue lagi bahas bola, gue sebut Balad Doseng. Biar masuk ke sini konten gue. Bang Raka, thank you ya. Sampai ketemu di episode minggu depan. Bye-bye. Thank you teman-teman semuanya. Thank you. Terima kasih kepada Balad Doseng yang sudah nonton. Kalian sangat berarti buat channel UMKM kami ini. Kalian juga bisa memberikan dukungan lainnya dengan membeli merchandise kami. Link produknya ada di deskripsi ya. See you.